Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang turut hadir pada malam hari ini. Di sini ada Pak Sekdes yang juga ikut membersamai kita. Para relawan, para volunteer dari Dobe Duafa, volunteer Riau, Voluntrip 2021. Satu hari kebaikan. Masya Allah, dalam tema yang luar biasa. Makanya saya kira ini acaranya adalah untuk menyemangati para relawan. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu warga tempatan juga ikut hadir. Tidak masalah, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi materi pada malam hari ini. Jadi tema kita adalah tentang kepedulian kepada orang lain itu seperti apa. Namun sebelum itu, boleh perkenalan sedikit dengan saya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sebagian sudah kenal saya karena juga sering kesini. Tapi untuk lebih jelas, saya memperkenalkan diri dulu. Saya sebagaimana nama yang tadi disebutkan, saya Imron. Asal saya dari Bandung. Tahun 2013 saya diutus untuk berdakwah di wilayah Indragiri Hulu dari kampus, karena ikatan kontrak kita sehidup semati, Bu. Jadi kita harus siap diterjunkan di wilayah dan daerah mana saja. Saya ditugaskan di wilayah Inuhu. Waktu itu saya dapat tempat di Batang Peranap selama 1 tahun. 2014 saya ditarik Rengat untuk mendirikan pondok tahfidz di sana dan merintis beberapa lembaga-lembaga. Maka kesibukan saya hari ini, kalau di dunia kerelawanan, karena kita sedang bicara dunia kerelawanan, kurang lebih saya aktif di beberapa lembaga ini, di BMT, di Baitul Mal Indragiri, di Amal Cinta Al-Aqsa. BMT ada 2, di sini ada Amanah, ada BMT Indragiri, ada KNSR, Komite Nasional Solidaritas Rohingya. Kemudian bahkan ngajar di lembaga pendidikan. Karena saya merasa saya masih muda dan masih Allah berikan kesehatan, makanya saya harus bergerak terus gitu. Sedikit bercerita bahwa saya bergabung dengan dunia kerelawanan di 2017. Waktu itu isu yang sedang pecah kira-kira 2017 itu isu mana ya? Yang sifatnya internasional. Negara mana yang konflik tahun itu? Saat itu pecah kasus tentang Rohingya. Saya alhamdulillah berangkat. Waktu itu saya berangkat ke Rohingya. Saya ngurus visa ke Bangladesh waktu itu ya. Kita mau ke Cok Bazar waktu itu, tapi qadarullah nggak jadi ke Cok Bazar. Jadinya saya masuknya ke Rohingya, ke Arakan, ke Rakhine State, yang masuk langsung ke wilayah-wilayah yang betul-betul habis di bumi hanguskan dan dibakar habis oleh tentara Myanmar saat itu. Itu awal kali saya jadi relawan. Jadi ini saya waktu di sana, di Myanmar. Ini tepatnya di Sarkipara ya, satu wilayah yang kalau Bapak Ibu mungkin ini dusun Pebidayan ya. Ini kan kita bisa keluar masuk dusun bebas, Bu ya. Kalau di sana itu di pagar kawat. Di pagar kawat, dan orang yang keluar harus bayar.
Dan mereka nggak bisa keluar negeri karena nggak punya kartu negara. Kalau kita nggak punya KTP. Itu pertama kali saya di sana. Nah, kehidupan mereka ya seperti ini. Di Rohingya ini. Pulang dari Rohingya 2018, waktu itu gempa Lombok. Saya qadarullah berangkat juga ke sana. Ini bareng sahabat saya. Kurang lebih 40 hari saya di Lombok. Kemudian ya inilah relawan begini, Bu ya. Harus siap makan apa aja nih. Lapar-lapar waktu itu seingat saya ini Idul Adha. Nggak ada sarapan, nggak ada apa, kita harus kerja padahal belum ada energi. Ya udah terpaksa kita makan apa adanya gitu ya. Kemudian pulang dari Lombok, Palu tsunami. Saya berangkat lagi ke sana bareng teman saya waktu itu. Lumayan kurang lebih sebulan saya di sana. Ya bertemu dengan anak-anak yang mereka kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan sekolah begitu ya. Dan terakhir bulan Agustus kemarin saya alhamdulillah diizinkan untuk menyalurkan bantuan. Kira-kira di mana ya? Ya ini di tepi barat Palestina. Kurang lebih 3 pekan saya di sana lewat Jordania ya, karena kita nggak bisa masuk ke Gaza. Nah, kira-kira dari semua aktivitas kerelawanan kita, mungkin teman-teman di sini juga banyak berangkat ke sini, berangkat ke sana, bantu sini, bantu sana. Apa kira-kira yang didapatkan? Yang saya dapatkan ini. Siapa yang untung ketika kita jadi relawan? Yang untung itu kita. Ini hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi ini untuk menyemangati. Ketika bapak ibu relawan, teman-teman, para akhwat, para ikhwan mampu membuat orang yang kesulitan tersenyum, maka ini pahalanya. Mampu membuat orang yang kelaparan bisa makan, ini pahalanya. Mampu membuat orang yang kedinginan dapat selimut, ini pahalanya. Apa itu? Ini hadis ini dari Abu Hurairah, Bapak Ibu sekalian. Dan ini boleh dipraktekkan bukan hanya di dunia relawan, tapi bisa jadi dipraktekkan ke tetangga, ke saudara kita muslim lainnya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, kita akan kupas satu-satu, Bu ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini satu poin. Siapa saja yang bisa mengangkat satu kesulitan orang beriman, Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat. Itu baru satu poin itu, Bu. Ketika orang sedih, ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati ibunya, kita hibur, dia tertawa, dia tersenyum, dia kembali semangat menjalani kehidupan, dia kembali semangat belajar dan sekolah. Allah mengeringankan satu beban pada hari kiamat. Dan kita tahu beban hari kiamat seperti apa. Dahsyatnya guncangan, langit yang terpecah, bumi yang terbelah, gunung yang meletus, air laut yang tertumpah. Bahkan seorang ibu yang menyusui akan meninggalkan anak yang disusuinya. Bahkan seorang ayah akan meninggalkan anaknya. Bahkan sepasang suami istri tidak akan ingat kepada pasangannya. Itu hari kiamat. Dan kita akan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syaratnya satu, diantaranya apa? Meringankan beban saudara kita. Masya Allah. Dan itu yang ada seperti itu ya di dunia kerelawanan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, akses kita terbatas. Tapi kalau kita di dunia kerelawanan, Bapak Ibu sekalian, bayangkan kita melakukan sesuatu, kita mensupport sesuatu, dikerjakan bersama, pahalanya dapat sama-sama, selamat dari dunia ini sama-sama, selamat di akhirat sama-sama. Luar biasa. Itu yang pertama. Jadi relawan itu sangat mulia dan luar biasa pahalanya untuk kita. Walaupun secara kasat mata, Bu ya, yang ditolong itu orang lain, yang dapat beras orang lain, yang dapat sembako orang lain, yang dapat obat orang lain, yang dapat layanan kesehatan orang lain.
Tapi Rasul mengatakan siapa yang bisa meringankan satu beban manusia, orang Islam di dunia, Allah akan angkat beban dia pada hari kiamat. Yang pertama, Bu. Yang kedua, man yassara an musirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan kesulitannya dunia akhirat. Kita memudahkan urusan satu orang, Allah akan mudahkan urusan kita dunia akhirat. Bayangkan sebetapa banyak masalah kita di dunia. Masalah sama rumah tangga, sama teman, sama tetangga, sama klien bisnis, sama guru, sama bawahan, sama atasan, semua masalah. Tapi siapa yang bisa memudahkan satu urusan orang beriman, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Dan kita tahu kesulitan di akhirat tentu jauh lebih dahsyat daripada kesulitan di dunia. Di dunia urusan seberat berapa apapun, urusan masalah rumah tangga, ujung-ujungnya bercerai misalnya, ya sebatas itu saja. Masalah bisnis, ujung-ujungnya bangkrut, ya sebatas itu saja. Masalah dengan atasan, dengan bawahan, akhirnya ada yang dipecat dan lain sebagainya, ya sebatas itu saja. Tapi kesulitan akhirat luar biasa, berujung pada siksa di neraka, dijerembabkan pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa menolong itu apa? Ketika kita bisa meringankan kesulitan saudara kita. Kedua, Bu, ya. Ketiga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mampu menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup dosa dan kemaksiatannya pada hari kiamat. Kita ini kan dihormati, bisa jadi saya dihormati karena saya berdiri di depan, duduk di depan ibu bapak ceramah. Kalau saya sedang sendirian, dosa apa yang sedang saya lakukan, maksiat apa yang saya kerjakan, bapak ibu nggak tahu, makanya masih hormat. Kalau bapak ibu tahu detail dosa dan kemaksiatan yang saya lakukan, mungkin nggak ada lagi hormat saya di sini, dan mungkin nggak diizinkan saya duduk sini. Kenapa sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa bicara, bisa ngomong, ngasih nasihat? Karena Allah masih tutup aib saya, dosa saya Allah tutup, kemaksiatan saya Allah tutup. Dan siapa yang mampu menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada saat di dunia dan akhirat. Karena dosa dan kemaksiatan kita itu terlalu banyak, sehingga kalau Allah tidak menutup, artinya mengampuni, apa yang bisa kita harapkan, Bapak sekalian? Dan itu bisa kita lakukan dengan cara menutup aib saudara kita, Bu. Jangan suka mengumbar. Kalau nggak diperlukan, nggak usah diceritakan keburukannya. Silahkan bercerita kalau tujuannya untuk mengislah, memperbaiki. Misalnya ada orang yang berbuat salah, dilaporkan ke sekdes, dilaporkan ke kepala desa, dalam tujuan untuk islah, memperbaiki keadaan, nggak masalah. Tapi kalau hanya diceritakan hanya untuk menggunjing, memperburuk keadaan, saya khawatir itu menjadi penyebab aib kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dan di sini wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, ada syaratnya. Satu, madamal abdu fi auni akhi. Selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Siapa yang bisa melakukan itu? Volunteer. Siapa? Kita. Kepada siapa? Tetangga kita, saudara kita. Baik bahkan dari Pekanbaru datang ke sini untuk apa? Jauh-jauh. Kalau nggak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Capek kita lewat jalan, naik turun, gelap, jauh, nggak ada sinyal misalnya ya. Ada yang mau posting status nggak bisa, semuanya serba sulit. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, capek-capek kita kesini. Makanya Allah akan senantiasa menolong kita. Syaratnya apa tadi, Pak? Kita harus senantiasa menolong saudara.
Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan itu ke surga. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah manusia berkumpul, kita sekarang berkumpul fi baitin min buyutillah, dari satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Oke, udah pas nih. Kita berkumpul sekarang. 2, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Wa yatluna kitab Allah, dibacakan ayat Allah, sudah. Wa yatadarrasunahu bainahum, saling mengajarkan, mentadaburi isi Al-Qur'an, sudah. Maka kita tinggal tunggu pahalanya. Illa nuzilat alaihi musakinah, ketenangan. Majelis ilmu seperti ini banyak-banyak memohon agar majelis ilmunya diberkahi sehingga ketenangan datang. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah turun. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama kita akan disebut oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Oh, Bapak Ahmad, Bapak Ibrahim, Bapak Ismail, Bapak Ishak, Bapak Yakub, Bapak Bambang, Bapak Selamat, semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Maimunah, Ibu Markonah, Ibu Sutinah, semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di hadapan para malaikat. Banyak yang doa, Bu. Jadi majelis ini bukan hanya sekedar ada acara di masjid datang, enggak sekedar itu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah rahmat bagi kita. Oke. Dan itu semuanya tentu sangat mudah kalau yang melakukannya adalah anak muda. Saya masih muda, Bapak masih muda, saya lihat masih muda semua. Karena kalau dalam salah satu definisi dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pemuda itu ada yang mengatakan sebelum 40 tahun, ada yang mengatakan sebelum 60 tahun. Kalau 60 tahun nampaknya belum ada nih, Bu, ya. Berarti masih muda semua ini. 60, Pak? Belum kan? Nah, kita lihat ayat ini. Kita lihat posisi kita dalam Quran. Tapi nampaknya ibu udah ada yang dewasa ini. Saya mau bilang tua nggak enak, Bu. Yang udah sepuh ya. Tapi nggak apa-apa, mentalnya harus mental pemuda. Rasul itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Perang Badar terjadi umur Nabi 54. Karena tahun pertama Hijriah. 54 tahun itu baru perang pertama dalam Islam. Rasul angkat senjata. Belum perang Uhud. Belum perang-perang setelahnya. Sampai usia 63 tahun. Berarti kita masih muda ini ya. Ini posisi anak muda dalam Quran. Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin. Allah itu menciptakan kita lemah, keluar dari rahim ibu kita, ya, nggak bisa apa-apa kita, Bu. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Setelah bayi kita jadi kuat, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, pemuda. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Setelah kuat, nanti kita akan kembali melemah. Yang dulu waktu kecil kita buang air dicebokin, nanti kita akan gitu juga, Pak. Tua kita akan dicebokin oleh anak kita. Makan dulu disuapin, nanti akan saatnya kembali juga tua kita akan disuapin. Pakai baju nggak bisa, nanti akan tiba saatnya kita tua nggak bisa pakai baju. Dulu kecil kita nggak bisa mandi, bahkan nanti ketika kita tua, mandi kita dimandiin oleh anak kita. Selama belum itu, berarti kita masih termasuk orang-orang yang kuat. Hanya dalam Quran, kita lahir dalam kondisi lemah, lalu jadi kuat, maka setelah itu akan melemah kembali dan bertumbuhanlah uban-uban dalam bahasa Quran. Itu pemuda ya. Dan ini dalam surat apa? Surat Rum.
Rum itu apa? Romawi. Penaklukan nanti jadinya. Dan itu harapannya dari anak muda. Masya Allah sekarang sekdes kita muda, masih gesit ya. Coba kalau sekdes kita sakit-sakitan, batuk, keluar rumah dikit batuk, masuk angin Bu ya, mau gerak melayani umat gimana? Makanya selama masih muda mari kita perjuangkan ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Quran ada disebut beberapa kata pemuda. Kalau udah ada snacknya, boleh sambil kunyah, pikiran tetap fokus ya, agar nutrisi masuk, ilmu masuk. Ini dalam Quran ada disebutkan beberapa kali kata pemuda Pak. Yang pertama adalah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam hinama hatomal asnam summa alaqal fa'as fi unuki kabirihim. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, lalu kampaknya digantungkan di leher berhala yang paling besar. Lalu turunlah ayat, sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang fata. Fata itu pemuda. Kami mendengar seorang pemuda yang diperbincangkan yang namanya Ibrahim. Masya Allah. Jadi yang berani membuat perubahan, gebrakan, program, menghancurkan kebatilan, menegakkan keadilan, pemuda. Dan itu kita masih di usia itu sekarang Pak, Bu. Bahkan teman-teman volunteer sekalian, kita masih di usia ini. Ya. Jadi jangan tua sebelum tua. Harus produktif di usia muda. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama ini? Apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara ini? Selagi kita masih muda ini. Kemudian pemuda yang kedua disebutkan namanya dalam surat Yunus. Wa hadasnal Qur'an al-Karim an atba'i Musa alaihissalam. Dan Quran berbicara tentang para pengikut Nabi Musa. Para pengikut Nabi Musa itu berarti yang berani mengatakan keislamannya dan dikejar-kejar Fir'aun. Itu pengikutnya Pak ya. Apa kata Quran? Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Dan tidaklah beriman kepada Musa kecuali para pemuda-pemuda dari kaumnya. Lagi-lagi yang disebut pemuda. Bukan orang tua dari kaumnya, pemuda-pemuda dari kaumnya. Yang membela Nabi Musa berdakwah, yang menemani, yang melawan Fir'aun, pemuda. Jadi sekali lagi, kita sekarang sedang dituntut banyak hal oleh negara, oleh Islam. Qala Ibnu Katsir, ini tafsirnya, wa haula'i humus syabab. Maksud dari dzurriyyah tadi adalah para pemuda, asyabab, pemuda. Li'anna sunnatallahi fid da'wah bada'a min Nuh ila ayyarisallahu al-arda wa man 'alaiha innamal ladzina yahmilunaha hum asyabab. Karena sepanjang sejarah dari mulai Nabi Nuh sampai orang-orang setelahnya yang selalu mengemban amanah dakwah, membangun negara, membangun agama, itu para pemuda. Kalaupun ada orang-orang tua, segelintir saja Pak, sisanya pemuda. Kita nanti akan sampaikan datanya. Nih, Al-Kahfi. Saya kemarin waktu di Jordan, alhamdulillah diizinkan untuk masuk ke Gua Kahfi. Jadi Gua Kahfi itu kurang lebih seperti ini, Ibu ya. Kita masuk, di sana ada pembaringan. Pembaringan itu tempat di mana para pemuda Ashabul Kahfi tidur. Kemudian pintu masuknya itu ada satu, kemudian di samping tempat tidur di sebelah kanan itu ada lubang ke atas. Saya analisa ini apa sebenarnya?
Jadi ternyata para Ashabul Kahfi itu tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Itu tidur kenapa nggak busuk? Kenapa badannya nggak busuk? Kita saja badan telungkup terlalu lama-lama membekas, Pak ya. Ini Ashabul Kahfi kenapa nggak busuk badannya? Karena ternyata di tempat tidurnya itu ada 2 lubang cahaya yang masuk. Lubang cahaya dari depan, tempat masuk cahaya waktu pagi. Lubang cahaya yang dari samping, tempat masuk cahaya waktu sore. Jadi tetap ada cahaya yang masuk. Yang kedua, badannya itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak membusuk. Ini secara teori ilmiahnya. Nah, orang-orang yang tertidur dalam gua itu dibahasakan Quran apa nih? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah. Fityah, fata, syabab artinya sama, pemuda. Jadi orang-orang yang ditidurkan Allah selama 309 tahun itu dari Ashabul Kahfi itu juga semuanya pemuda. Jadi harus, kalau pemuda sekarang letoy, lemot ya, apalagi lemas, nggak ada gairah, putus cinta, mau bunuh diri, udah nggak zamannya sekarang, Pak. Harus berprestasi dalam agama, membangun negara, membela agama, karena di atas pundak pemuda lah amanah agama dan negara ini dititipkan. Kalau saya tampilkan ini, ada yang tahu nggak ini itu apa? Daftar apa ini? Ada yang bisa nebak? Panitia ada hadiah nggak? Ini kalau ada yang bisa nebak bener, saya nggak dapat hadiah ini. Saya kasih deh sal saya. Ya. Oh, Masya Allah. Nih, takodam. Maju. Saya kalungkan ini ya. Betul. Yang jauh pemuda nih Pak, terbukti ya. Ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi yang bisa dilepas ini ya. Peci. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba lihat angka-angka yang ada di sampingnya. Ini adalah usia mereka ketika mereka masuk Islam. Yang paling tua yang usianya di atas 30 tahun cuma 2. Abu Bakar As-Siddiq, 2 Abdurrahman bin Auf. Sisanya di bawah usia 30, Pak. Itu pun yang 20 tahun cuma 2. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Said bin Zaid boleh. Belum 20 tahun dia. Sisanya di bawah 20 tahun, seumuran kita. Kok kita sih? Seumuran adik-adik yang masih sekolah inilah, SMA. Coba lihat. Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Tolha bin Ubaidillah 12 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah 27. Jadi pemuda-pemuda luar biasa. Dari mereka ini dijamin masuk surga. Insyaallah ya. Yang paling tua usia Abu Bakar As-Siddiq saat itu 3 tahun di bawah Nabi. Sisanya berarti orang-orang yang dijamin masuk surga saat itu. Ini asrun mubasyaruna bil jannah ini. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dari kalangan para pemuda-pemuda. Nggak iri kita dengan mereka ini. Saya waktu di Mu'tah
Mu'tah itu satu wilayah yang di situ gugur 3 sahabat Nabi. Perang Mu'tah itu ada 3 sahabat yang gugur. Satu, Ja'far bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi, yang dijuluki Ja'far At-Toyar. Kenapa dijuluki Ja'far At-Toyar? Karena dia dibilang oleh Nabi bahwa di surga nanti Ja'far punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia pegang bendera. Anggap aja di bendera ya. Dalam perang Mu'tah dia pegang bendera, dipotong tangan kanannya oleh musuh, terlepas benderanya, diambil tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya oleh musuh, lalu didekap dengan lengan bagian atas, sampai Ja'far syahid. Gara-gara itu Ja'far dikatakan nanti di surga punya sayap. Dan gara-gara itu masjid di dekat Mu'tah hari ini dinamakan Masjid Ja'far At-Toyar. Itu pemuda, Pak. Setelah itu ada Sa'id bin Zaid. Setelah itu ada Abdullah bin Rawahah, seorang penyair. Setelah itu 3 komandan Islam syahid, baru diambil oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid manuver, pulang dulu ke Madinah, atur strategi, baru menyerang lagi. Ini pemuda semuanya. Di dalam Islam itu ada satu peristiwa menarik begini, Pak. Ada sahabat, satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Quran. Siapa kira-kira? Hadiahnya apa lagi ya? Oh, kalau hadiahnya nggak gede nggak mau jawab ini kayaknya nih. Satu-satunya sahabat yang namanya ada dalam Quran. Siapa? Apa itu? Oh, oke, sini. Siwak ya? Odol siwak. Oke. Merek Sasa. Ini nggak endorse nih ya. Ada satu sahabat yang namanya satu-satunya di dalam Quran disebut. Masya Allah. Tafadhal. Jazakallah khair ya Fan. Zaid bin Harisah. Abu Bakar kisahnya ada. Ketika Rasul hijrah dengan Abu Bakar masuk Gua Tur, dikejar oleh orang kafir Quraisy, lihat guanya ditutup oleh laba-laba. Itu Abu Bakar ada kisahnya tapi nggak ada disebut namanya. Allah hanya menyebutkan saniyasnaini idhuma fil ghor, 2 orang yang ada di dalam gua. Umar, Utsman, Ali, bahkan semua sahabat yang dijamin masuk surga, kisahnya nggak ada dalam Quran. Satu sahabat tadi, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, disebut namanya, itu pun dalam masalah perceraian, Pak. Jadi kisahnya begini. Zaid itu dijodohkan sama Nabi dengan sepupu Nabi, namanya Zainab binti Jahsy. Setahun menikah, Zaid datang ke Rasulullah. Rasul, saya nggak tahan. Kenapa? Zainab omongannya pedas gitu. Kalau ngomong saya sakit hati. Kenapa? Karena memang Zaid mantan budak yang dimerdekakan Nabi, diangkat jadi anak. Zainab ini wanita terhormat dari kalangan bangsa Quraisy, dinikahkan sama Nabi, nggak sekufu, nggak setara. Maka Zaid merasa makan hati. Kata Rasul, amsik alaika zaujak, tahan dulu istrimu. Setahun pernikahan, Zaid tetap nggak kuat, cerailah Zaid sama Zainab. Apa kata Nabi? Allahumma, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik untuk Zaid. Dan betul, Zaid akhirnya nikah sama Ummu Aiman. Pernikahan Zaid dengan Ummu Aiman, lahir seorang anak laki-laki namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid menjadi laki-laki, pria termuda
komandan perang dalam sejarah Islam. Saat itu Nabi mengutus pasukan dan dipimpin oleh Osama bin Zaid. Belum sempat berangkat, Nabi keburu meninggal. Akhirnya dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Zainab tadi langsung Allah nikahkan dengan Nabi. Jadi istri Nabi Zainab. Istri Nabi yang namanya Zainab dua, Zainab binti Jahsy dengan Zainab binti Huzaimah. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah di sini tadi adalah ternyata salah satu komandan perang hebat yang diutus oleh Rasul dari kalangan pemuda namanya Osama bin Zaid. Itu juga pemuda. Kalau yang belakang Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi nggak usah diceritakan. Kita lihat dari kalangan sahabat dulu. Mereka adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang berprestasi, membela agama dengan darah, jiwa, harta, nyawa bahkan. Makanya pantas kalau mereka dirindu surga. Kita kan belum. Mudah-mudahan setelah ini kerelawanan jiwa, kerelawanan antum bukan hanya untuk tendensi-tendensi dunia saja. Karena saya ada relawan di Palu, sama-sama relawan Pak, ketemu jodoh nikah Pak sesama relawan. Nikah di kamp pengungsian. Waduh, syahdu ya. Enggak sekedar itu, tapi ada janji yang lebih besar dari itu yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Para relawan ini. Nah, ini saya kutip dari kitab Khawatir wa Ta'amulat fi Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan, walau Quraisy terus-menerus melakukan teror, kafir Quraisy maksudnya, dan intimidasi terhadap orang-orang lemah, tetapi anak-anak muda itu justru mengumumkan keislamannya. Contohnya Abu Dzar. Beliau nggak mau diam-diam itu, diumumkan di Ka'bah. Umar yang pertama kali beliau sangat benci terhadap Islam, lalu Islam menjadi satu-satunya agama yang paling dia cintai. Ketika Umar masuk Islam, coba diketuk pintu rumah orang kafir Quraisy satu-satu. Abu Sofyan waktu itu masih kafir, diketuk. Abu Sofyan, saya udah Islam. Yang lain diketuk lagi, dibuka pintunya, saya udah Islam, semuanya diketuk. Itu Umar. Kenapa? Pemuda. Ketika orang-orang lemah justru menyimpan keislamannya agar tidak disiksa oleh kafir Quraisy, para pemuda justru dengan lantang mengikrarkan keislamannya, bahkan sampai diketuk rumah orang-orang kafir itu satu persatu. Zubair bin Awam, beliau ini ada, saya kasih judul satu mewakili 1000. Jadi saat itu ini masa Umar bin Khattab ya. Amr bin As kan diangkat jadi gubernur. Lalu Amr bin As meminta tambahan pasukan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, kirimlah pasukan tambahan, kami kurang. Saat itu mau menaklukkan kota Mesir. Lalu Umar menuliskan, amma ba'du, kata Umar, maka aku tambahkan kepadamu 4.000 pasukan yang terwakili 1.000-nya oleh satu orang. Jadi yang dikirim 4 orang doang Pak. Siapa mereka? Zubair bin Awam, Miqdad bin Amru, Ubadah bin Somit, dan Maslamah bin Mukhlid. 4 orang, kata Umar, saya kirim 4.000 pasukan yang terwakili oleh 4 orang. Jadi satu orang itu mewakili 1.000 orang. Ini pemuda semuanya. Makanya dalam dakwah itu memang dalam dakwah dan perjuangan membutuhkan harta yang banyak. Mau ke sini butuh dana. Beli-beli snack butuh dana. Besok acara pengobatan butuh dana. Santunan butuh dana, semua butuh dana. Dalam dakwah butuh dana yang besar. Tetapi tulisan kecil yang saya garis bawahi, apalah artinya perbendaharaan yang ada ketika para pengusung dakwah ini tidak memiliki pejuang dan penerus yang akan menunjukkan atau melanjutkan dakwah ini. Artinya kalau dana banyak ini masing-masing parkir helikopter, jet pribadi di depan rumah kita masing-masing Pak. Tapi nggak ada satupun pengusung dakwah ini yang mau melanjutkan. Ya harta nggak ada artinya dibandingkan dengan semangat, gerak, pemikiran, kontribusi, tenaga,
yang dikorbankan oleh para relawan-relawan ini itu jauh lebih bermakna untuk perkembangan dakwah dan negara tentunya. Maka sebagai penutup, ada sebuah pepatah, wan nasu innama nasu kaibil mi'ah la takadu tajidu fiha rohilah. Manusia hari ini seperti 100 ekor onta, di mana 100 ekor onta itu hampir tidak ada satupun onta seekor pun yang bisa diajak atau disuruh bawa barang. Maksudnya apa? Kita banyak, Pak, tetapi seakan-akan susah cari orang yang mau kerja untuk umat, yang mau peduli terhadap umat, yang mau peduli terhadap sesama. Susah. Masing-masing sibuk memikirkan perutnya masing-masing, memikirkan dapurnya masing-masing, memikirkan keluarga masing-masing. Yang samping nangis kelaparan dia nggak peduli, yang di depan rumah nangis kelaparan kesakitan nggak peduli. Sekarang kita balik, kita harus jadi satu orang yang mewakili 1000 orang. Jangan sampai kita ramai tetapi tidak ada manfaat dan kontribusi yang bisa kita berikan. Ibu ya, Bapak sekalian, mungkin ini dari saya. Jam 9 karena saya juga tidak bisa lama-lama, karena besok pagi saya harus ke Pekanbaru. Jadi sebenarnya saya pengen nginep, Pak, pengen lihat pagi-pagi di Pembidaian, mandi loncat dari jembatan gitu, Pak ya. Tapi qadarulahnya pagi saya ada acara sehingga malam ini harus pulang. Saya mohon izin dan terima kasih. Ini kalau mau follow saya boleh di ini ya, sedikit promosi. Baik, ikhwan fillah asadakumullah, tadi pembawa acara minta saya berdoa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.